Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rumayanti dari Prodi BKPI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga. Yang pertama yaitu hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga. Sebagai warga masyarakat dan warga negara, terdapat juga aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat yang tinggal saling berdekatan atau satu lokasi tertentu dan dalam kehidupan berbangsa. Ada juga peraturan tertulis yang mengatur secara langsung hubungan di dalam keluarga. Yang pertama yaitu UU Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah, terutama di hadapan negara. UU ini menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Pengaturan yang disebutkan dalam UU Perkawinan selaras dengan komplikasi hukum Islam yang merupakan komplikasi dari pandangan para ulama di Indonesia tentang hukum Islam yang terkait dengan perkawinan. Penting untuk diperhatikan bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang mencatat perkawinan secara sah atau nikah secara menurut agama. Yang kedua yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rumah tangga yang rukun, damai, bahagia, dan tentram adalah harapan dari semua yang mengarungi bahtera dalam rumah tangga. Kerukunan dan kedamaian ini patut diupayakan sekuat tenaga dan kemudian diperhatikan sepanjang kehidupan keluarga. Terkadang pasangan suami istri tidak merasa atau tidak menganggap bahwa tindakan mereka adalah bentuk kekerasan. Hal ini karena pemahaman umum bahwa kekerasan adalah sesuatu yang bersifat fisik saja. Untuk merespon berbagai persoalan di atas, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU PKDRT disahkan dalam UU ini. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan termasuk juga penderitaan karena pelantaran rumah tangga yang dilakukan salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, khususnya pada perempuan. Yang ketiga yaitu UU tentang perlindungan anak. Pada umumnya, keberadaan anak sangat diharapkan oleh setiap keluarga. Karena itu, anak-anak perlu dihargai dan dilindungi. Hanya saja, seringkali orang tua memperlakukan anak secara tidak tepat. Anak dianggap seseorang yang tidak mengerti apapun dan harus mengikuti kemauan orang tua. Ada pula orang tua yang cenderung tidak mendengar keinginan anaknya. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk juga perlindungan bagi anak dan kekerasan diskriminasi. Yang kedua yaitu informasi dan peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga. Yang pertama yaitu peraturan terkait dengan dokumen, pencatatan, dan administrasi kependudukan. Kehidupan berlaku selalu diwarnai dengan berbagai peristiwa sehari-hari. Peristiwa ini bisa peristiwa yang menggembirakan seperti kelahiran atau yang menyedihkan seperti kematian dan seterusnya. Dan sebagai peristiwa hukum, maka segala peristiwa tersebut perlu didokumentasikan. Pendokumentasian baik berupa surat-surat, foto, atau keterangan tentang terjadinya peristiwa tersebut sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Negara. Dengan adanya pencatatan, maka lembaga yang berwenang dapat mengeluarkan dokumen dan surat yang sah, yang dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Yang ketiga yaitu peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya. Keluarga adalah unit masyarakat terkecil di dalam negara. Di dalam keluarga meliputi anggota-anggota keluarga yang memiliki berbagai kebutuhan untuk melangsungkan hidup mereka. Kebutuhan yang sangat besar dalam keluarga seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bagaimana keselamatan ini dapat dinikmati sangat tergantung dengan berbagai kondisi sosial dan ekonomi di setiap keluarga. Ada juga beberapa program yang dilancarkan dengan khusus untuk seluruh masyarakat dan ada pula yang khusus untuk masyarakat miskin. Program-program yang dapat diakses seluruh keluarga, misalnya program kesehatan dan program pendidikan. Program kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan ditunjukkan untuk perorangan dan keluarga. Saat ini, pemerintah menyediakan program jaminan kesehatan mulai kewajiban warga untuk ikut serta dalam jaminan sosial yang disediakan negara oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Keikutsertaan ini ditandai dengan pembayaran iuran secara bulanan atau tahunan bagi pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Keikutsertaan ini dapat dilakukan melalui perusahaan tempat mereka bekerja karena keikutsertaan BPJS menjadi hak yang
harus ditanggung atau disediakan oleh perusahaan atau pemberi kerja termasuk majikan. Bagi masyarakat yang tidak mampu, maka dapat mendaftar untuk ikut dalam program Kartu Sehat secara gratis. Yang kedua yaitu program pendidikan nasional. Saat ini pendidikan menjadi salah satu tiang kemandirian dan kesejahteraan. Bahkan bukan hanya kemandirian dan kesejahteraan diri saja, tapi juga keluarga, keturunan, dan akhirnya negara. Karena itu, akses kepada pendidikan yang baik dan merata menjadi sebuah program berkelanjutan dan terus digalakkan dari waktu ke waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Program pendidikan gratis ini juga berlaku bagi para siswa yang berkebutuhan khusus. Bagi orang tua yang memerlukan, dipersilakan menghubungi Dinas Pendidikan setempat. Yang keempat yaitu peraturan-peraturan yang berdampak pada kehidupan keluarga. Ada pula peraturan lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan dan kehidupan di dalam keluarga. Di antaranya adalah peraturan yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum berat atau menjadi korban dari tindakan tersebut. Termasuk di antara tindakan-tindakan atau perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan serius. Yang pertama yaitu memperdagangkan atau mengeksploitasi orang atau menjadi korban perdagangan sebagai disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua yaitu melakukan korupsi atau mengambil keuntungan secara pribadi atau untuk orang lain dengan menggunakan kekuasaan atau dengan menabrak aturan seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi nomor Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu keterlibatan dengan narkoba, baik sebagai pengguna atau menjadikan narkoba sebagai bisnis sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Yang keempat yaitu ikut kesertaan dalam kegiatan terkait dengan terorisme diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.